Halo semua, selamat datang di channel Suara Netizen. Jadi di sini saya Chandra Wirama akan membuat sebuah video di mana yang nantinya video ini akan diposting di sebuah channel yang bernama Suara Netizen. Jadi akan membuat sebuah video tentang yang sedang marak sekarang ini, yaitu COVID-19. Saya sudah mendengar banyak sekali reaksi-reaksi dari teman saya, dari orang luar, dari teman tempat kerja, dari orang tua, berita-berita yang ada di sosial media, yang di TV, dan masih banyak lagi yang menunjukkan bagaimana dampak dari COVID-19 ini. Jadi di sini saya ingin bercerita atau mengeluarkan pendapat saya bagaimana tentang COVID-19 ini dan tanggapan dari masyarakat yang ada di Indonesia yang saya ketahui tentunya. Pertama, COVID-19 ini munculnya dari kota Wuhan yang ada di Cina. Saya yakin kalian semua pasti sudah tahu asal-usul dari virus ini. Kemudian mulai menyebar ke seluruh dunia, Italia, yang ada di Eropa, negara Asia, dan sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia. Dan parahnya, di Indonesia penyebaran virusnya sangat cepat. Sekarang sudah mencapai 1000 lebih kasus kalau tidak salah. Dan saya sendiri di Bali sudah walaupun di Bali sebenarnya belum terlalu yang terkena virus COVID, sekitaran masih 100 atau mungkin di bawah 100. Jadi untuk COVID-19 ini saya lihat dari tanggapan masyarakat yang ada di sekitar saya, masih ada yang meremehkan dan sudah ada yang sangat mewaspadai. Saya mulai dari yang meremehkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sempat kumpul sama teman-teman. Di sana kumpulnya tidak terlalu ramai ya guys ya, jadi tenang aja. Saya juga melakukan social distancing. Jadi ada satu teman saya yang mengatakan bahwa dia sih ngomongnya dalam bahasa Bali, jadi saya translate di sini jadi bahasa Indonesia. Dia ngomong, tenang aja, saya aja kerja nggak kena, santai aja gitu. Jangan terlalu takut sama COVID-19, begitu katanya. Di sana saya terheran-heran sama dia. Kenapa dia bisa menyepelekan virus yang sudah menyebar hampir ke seluruh dunia ini? Saya tidak mengerti bagaimana mindset dia, bagaimana cara berpikir dia, sehingga dia bisa meremehkan virus ini. Padahal virus ini sangat sudah meresahkan masyarakat yang ada di luar. Efeknya sangat besar, terutama kepada masyarakat kecil, yaitu seperti pedagang, ojol, di masyarakat yang bekerja di bagian pariwisata dan yang lainnya. Kita lihat sekarang, mungkin pengalaman pribadi saya karena keluarga saya, orang tua saya yaitu pedagang di pasar, beliau juga merasakan efeknya dari COVID ini. Bagaimana sepinya pasar, pendapatan menurun, dan yang lainnya. Efeknya sangat drastis bagi keluarga saya. Selain itu, saya juga kemarin teman tempat kerja saya ada yang cerita waktu dia pulang, rumahnya dekat sama tempat kerja. Jadi dia memilih untuk jalan kaki untuk pulang dari tempat kerja. Nah, ketika dia jalan kaki ini, tiba-tiba dia disamperin sama ojol. Ternyata ojolnya ini menawarkan teman saya ini untuk naik ojek, padahal rumahnya dekat. Jadi dia bilang aja ke ojolnya, maaf pak, rumah saya dekat. Tapi setelah dipikir-pikir, kenapa ojol sampai segitunya untuk mencari orderan? Karena memang masyarakat sekarang untuk keluar saja sudah takut. Mungkin sebagian besar sudah takut. Jadi untuk ojol itu pasti di akhir-akhir ini sepi orderan. Imbasnya sampai segitu, sampai ojol yang untuk mencari orderan. Biasanya masyarakat yang mencari ojol, sekarang ojol yang mencari masyarakat.
Bisa dibayangkan bagaimana efek bagi masyarakat kecil yang ada di Indonesia ini, terutama di Bali. Selain itu, ada lagi ojol. Ketika mendapat orderan, ini teman saya yang cerita, ketika dia mendapat orderan di warungnya dia, ada teman saya yang mau memiliki warung yang bekerja sama dengan ojol ini, menerima orderan untuk membeli makanan di sana. Sedangkan warungnya dia udah mau tutup, tapi ojolnya memaksa agar mendapatkan orderan tersebut. Karena apa? Karena dari pagi sampai jam 3 sore, dia datangnya jam 3 sore ke tempat makan teman saya itu. Datang jam 3 sore, dia cerita kalau ini orderan pertamanya dia dalam satu hari. Bisa dibayangin, baru dapat satu orderan setelah mungkin dia mulai kerja dari jam 8 sampai jam 3, sekian jam baru dapat satu orderan. Bayangkan bagaimana menderitanya, bagaimana kerasnya perjuangan ojol, pedagang, dan yang lainnya di tengah-tengah pandemi COVID ini. Jadi saya mengajak teman-teman semua agar mulai menuruti kata-kata pemerintah, himbauan dari pemerintah untuk diam di rumah aja. Kalau memang teman-teman semua terpaksa untuk keluar rumah, lebih baik menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Itu sih saran dari saya, karena saya sendiri masih tetap kerja hari ini, dan di tempat kerja pun saya memakai masker. Dan juga saya membawa hand sanitizer pribadi. Jadi misalnya setelah melakukan sebuah kegiatan, saya memakai hand sanitizer, rajin-rajin memakai hand sanitizer, agar kita dapat memutus penularan dari virus ini. Jadi tolong untuk kalian semua, jangan pernah sekali-sekali meremehkan COVID-19 ini. Karena apa? Mungkin bagi kalian bagi kalian tidak merasakan virus COVID-19 ini. Tapi kita tidak tahu jika kita sering keluar, sering ngumpul sama teman rame-rame, dekat-dekatan, kita tidak tahu apakah dia tidak tertular virus COVID atau bahkan dia sudah tertular. Kita kan tidak tahu. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain tanpa menggunakan masker, tanpa menggunakan hand sanitizer, bersentuhan dengan orang lain, kemungkinan terbesarnya adalah kalian bisa tertular virus itu. Bahkan sudah ada kejadian atau berita-berita yang menyatakan bahwa orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini tanpa gejala. Bahkan sudah ada yang meninggal tanpa menunjukkan bahwa dia terkena COVID-19 ini. Kalau dia tidak meninggal, mungkin kita tidak akan tahu kalau dia terkena COVID-19 ini, karena setelah dia meninggal baru dicek dan baru diketahui bahwa dia tertular COVID-19 ini. Selain itu, kita tidak tahu selama dia hidup di belakangan ini dia berinteraksi dengan siapa aja, dia berinteraksi dengan berapa orang, kita tidak tahu. Dan kemungkinan terbesarnya itu bisa menyebar ke semua kalangan masyarakat. Jadi saran saya untuk teman-teman semua, mari kita ikuti kata pemerintah, di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau memang terpaksa keluar, pakai masker, bawa hand sanitizer sendiri. Jangan sekali-sekali meremehkan COVID-19 ini, karena saya pribadi sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Saya sangat ingin Indonesia kembali aman, Indonesia kembali kondusif, Indonesia kembali ramai seperti sedia kala, Indonesia kembali dengan leluconnya, dengan viral-viral yang lucu-lucu semua. Saya sangat ingin COVID-19 ini segera musnah dari Indonesia. Saya dari Bali, dan saya mendoakan untuk teman-teman semua semoga sehat selalu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya, Chandra Wirama, hanya bisa menyuarakan itu saja. Selanjutnya, teman-teman yang menanggapi, teman-teman yang mengambil kesimpulan sendiri untuk bagaimana ke depannya. Mungkin saya bukan siapa-siapa,
karena saya juga baru mulai untuk menyuarakan pendapat saya, jadi teman-teman bisa mengambil pendapat sendiri. Baik, sekian suara dari saya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Thank you, bye-bye.